punya rencana bagi kami. Apapun yang saat ini kami alami, kami memilih untuk tetap percaya bahwa Engkau punya rencana yang besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh Yesus Tuhan, Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, ku percaya, ku memilih untuk tetap percaya. Sekalipun sekarang ku tak dapat melihat, namun ku percaya Kau punya rencana. Oh ya rara bayana kaya namose. Yesus, Yesus, ku percaya Tuhan. Kiara rara bayanamu. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu
yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali lewat program Voice of Victory hari ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang prinsip hormat, patuh, tunduk, taat kepada otoritas. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersuka cita karena penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih buat kelimpahan kasih karunia, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan buat kami. Kami mau belajar, kami mendengar, dan karuniakan kami untuk melakukan semua kebenaran-Mu ya Tuhan. Kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Kami membuka hati biar menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita mau belajar mengenai prinsip kerajaan ini yang sangat penting. Bagaimana kita memiliki rasa hormat, tunduk, taat kepada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kita. Karena kita sedang menghadapi di dunia ini spirit rebellion ini, roh pemberontakan yang bekerja luar biasa atas nama hak asasi manusia. Sekarang banyak anak-anak muda, generasi milenial ini semaunya sendiri, susah diatur ya. Ini yang mengakibatkan pemberontakan ya kepada otoritas. Kalau tidak sesuai ya, memberontak maunya sendiri ya. Ya, semau gue lah ya. Nah, ini yang sedang bekerja. Makanya nilai atau prinsip kebenaran tentang hormat, tunduk, taat kepada otoritas ini penting untuk kita hidupi, untuk kita ajarkan terus. Ya, kita sebagai pemimpin juga tentunya akan harusnya menjadi teladan dulu di dalam memiliki prinsip atau melakukan prinsip ini. Saya membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 dikatakan begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, ini ayat kalau sebaliknya, ya, kalau terjadi pemberontakan, ketidaktaatan, tentunya para pemimpin akan tidak bersukacita. Ya, yang membuat pemimpin bersukacita ya adalah karena ada atmosfer ketundukan, ketaatan di tengah-tengah kita. Nah, di dalam ayat ini kita belajar bahwa ya, taati dan tunduk. Ya, tunduk itu sikap hati di dalam kita. Makanya buat saya, orang akan sulit taat kalau dia tidak memiliki rasa hormat dulu. Sikap hati yang benar. Orang akan sulit untuk taat kepada otoritas yang di atas kita. Ya, jadi sebelum kita mentaatinya, kita mesti belajar untuk memiliki rasa hormat. Rasa hormat ini sangat penting, Bapak Ibu. Ya, rasa hormat itu didahului di dalam hati kita. Makanya penting kita memiliki hati yang benar dulu. Ya, hati yang tulus dulu. Ya. Orang mau hormat, memiliki rasa hormat itu dibutuhkan kerendahan hati tentunya. Ya. Jadi orang yang memiliki kerendahan hati, dia akan mudah untuk memiliki rasa hormat kepada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kita. Yang saya maksud dengan otoritas sesuai firman ini adalah di semua area, ya, di pemerintahan, ya, di gereja, pelayanan, ya, di sekolah,
ada guru, ya, ada pendidik, pengajar di sana, ya. Lalu di perusahaan di mana ada atasan dan sebagainya, ya. Di rumah tangga ada suami istri, ya. Anak-anak disuruh untuk hormat, taat. Di dalam pemerintahan, ya, ada kepala negara dan semuanya. Dan kita disuruh, diperintahkan untuk taat. Bahkan kepada para pemimpin pemerintahan yang bengis pun, kata firman. Kita disuruh atau kita diperintahkan untuk memiliki rasa hormat, hormati mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam pelayanan kita mulai di dalam gereja Tuhan, bahwa ini menjadi gaya hidup tentunya, dimulai di dalam gereja. Di dalam pelayanan kita memiliki gaya hidup yang memiliki rasa hormat dan taat kepada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kita. Alkitab berkata di dalam kitab Roma itu 13 bahwa semua otoritas itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Makanya tadi saya katakan kita harus memiliki rendah hati dulu, ya, supaya kita bisa memiliki rasa hormat. Saudara mungkin lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat, lebih berpengetahuan, atau lebih yang lain apapun. Kalau kita rendah hati, maka kita bisa memiliki rasa hormat kepada otoritas yang di atas kita. Dan kalau kita memiliki rasa hormat ini, maka kita akan lebih mudah untuk mentaati otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kita. Siapapun otoritas yang Tuhan tetapkan itu. Kita kadang-kadang taat karena unsur suka atau tidak suka, ya, kepada pribadinya. Ingat, kita memiliki rasa hormat karena ada Tuhan di atas otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kita. Kita harus ingatkan itu, bahwa ada Tuhan yang menetapkan. Makanya kita waktu memberi hormat kepada otoritas yang di atas kita, kita sama dengan kita memberi hormat kepada Tuhan kita, menghargai Tuhan kita. Makanya akan sulit orang mentaati Tuhan kalau dia tidak taat tunduk kepada otoritas yang Tuhan tetapkan, wakilnya Tuhan di atas kita, ya, ruang lingkup di dalam gereja Tuhan. Ada banyak kita sulit untuk taat, sulit memberi hormat. Bahkan sebaliknya, ya, banyak kejadian anak-anak Tuhan akhirnya memberontak, ketidaktaatan muncul, pemberontakan kepada otoritas yang di atas kita. Saya tahu ini bukan prinsip Tuhan, makanya pemberontakan di Alkitab itu punya konsekuensi yang mengerikan banget. Ya, dampaknya itu ngeri orang yang memiliki pemberontakan. Dijauhkan ini tentunya dari kehidupan kita. Makanya Alkitab ngomong tadi dalam Ibrani, taati, tunduk. Jadi yang pertama, yuk miliki sikap hati dulu yang benar. Sikap hati yang tunduk dulu. Hormat. Kenapa hormat? Karena ada Tuhan di atas otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kita. Kemudian kalau kita sudah memiliki rasa hormat ini, akan lebih mudah kita mentaatinya. Ini menjadi prinsip atau ini menjadi gaya hidup dari setiap kita tentunya sebagai warga negara kerajaan surga. Ya, kita diajar dan saya belajar sendiri. Saya tidak pernah menafsirkan atau belajar tentang kerajaan Allah dengan mindset demokrasi, ya. Itu tidak mungkin, ya. Jadi kita tidak boleh berpola pikir demokrasi di dalam prinsip kerajaan Allah. Kita tahu itu, ya. Kenapa orang memakai prinsip demokrasi? Ya, itu yang membuat orang akhirnya sulit untuk tunduk. Kalau tidak sesuai, wow, kita bisa protes, ya. Kita bisa demo dan sebagainya. Ya. Tapi dengar baik-baik, ingat bahwa pemberontakan itu punya konsekuensi yang mengerikan di dalam firman Tuhan. Dan itu bukan hatinya Tuhan. Makanya prinsip ini ayo kita kerjakan sebagai gaya hidup. Miliki dulu rasa hormat, ini yang saya tekankan. Kita belajar untuk memiliki rasa hormat dulu. Kepada orang tua yang ditetapkan di atas kita, itu otoritas. Ya, kita hormati mereka karena ada Tuhan di atas mereka. Di dalam pemerintahan, kepala negara, siapapun otoritas itu, kita memiliki rasa hormat. Karena ada Tuhan yang menetapkan semuanya itu. Dan gereja sebagai perwakilan Tuhan,
kita sebagai umat Tuhan, kita lakukan itu tentunya dahulu di dalam gerejanya, di dalam pelayanan. Supaya semua orang tahu itu. Gaya hidup itu dimulai di dalam gerejanya. Gaya hidup memiliki rasa hormat, tunduk taat kepada pemimpin di atas kita. Wow, kalau ini kita kerjakan, maka atmosfer surga Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini prinsip yang kita harus kerjakan sebagai gaya hidup kita. Ya. Saya ingat satu kisah di dalam Matius pasal yang ke-8. Dan kita nanti belajar bagaimana Tuhan itu heran kepada satu perwira ini ya. Ini kisah perwira di Kapernaum Bapak Ibu ya. Di mana perwira ini ada perwira Romawi yang memiliki seorang hamba yang sedang sakit dan menderita di rumahnya, dan dia datang kepada Tuhan Yesus ya untuk menyembuhkan ya. Dan Yesus berkata dia akan datang ke rumahnya. Tapi perwira ini menolak, jangan Tuhan. Tuhan tidak perlu datang ke rumahku. Ya, Tuhan tinggal katakan satu kata aja. Ya, maka hambaku akan sembuh. Ya. Kemudian ada ayat ini yang menarik. Di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat ke-8. Ini jawab dari perwira ini. Ya. Dan ini menarik hati Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat yang ke-10 dikatakan begini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan takjub, Tuhan heran terhadap iman dari perwira ini. Salah satunya karena apa? Tadi dikatakan oleh perwira ini, sebab aku sendiri seorang bawahan. Dia punya atasan dan dia punya bawahan juga. Ya, kalau dia ngomong kepada bawahannya pergi, maka mereka pergi. Tuhan tertarik dengan pernyataan perwira ini. Perwira ini perwira Romawi. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang percaya. Tapi dia punya prinsip yang sama dengan prinsip kerajaan. Makanya Tuhan tertarik, Tuhan heran, Tuhan senang ya dengan pernyataan ini. Wow, dia ngerti perwira ini akan prinsip kerajaan. Tentang apa? Tentang rasa hormat dan taat kepada otoritas. Makanya Tuhan ngomong heran dengan iman dari perwira ini. Dari peristiwa ini, dari kisah ini kita belajar bagaimana Tuhan itu menghargai dengan rasa hormat dan taat kepada otoritas. Orang yang memiliki rasa hormat dan taat kepada otoritas, dia sedang mengerjakan prinsip dari kerajaan Allah. Wow, waktu saya belajar ini, kenapa kok Tuhan itu heran terhadap iman perwira ini? Karena apa yang dikatakan perwira ini selaras dengan prinsip kerajaan, yaitu hormat dan taat, tunduk kepada otoritas. Karena ini adalah tatanan kerajaan. Ini raja yang memiliki otoritas dan dia delegasikan otoritasnya kepada semua orang yang Tuhan beri. Tatanannya di pemerintahan, di pelayanan, ya, di rumah tangga, keluarga, di area perusahaan. Tuhan sudah tetapkan orang-orang, otoritas di dalamnya itu. Jadi kita akan sulit untuk mentaati Tuhan kalau wakilnya aja kita tidak bisa taat di dalamnya. Dan kita akan susah taat kalau kita tidak memiliki rasa hormat kepada otoritas itu. Kenapa kita memiliki rasa hormat?
Sekali lagi karena kita menghormati Tuhan di atas otoritas itu. Dibutuhkan kerendahan hati Bapak Ibu untuk kita menghormati. Sekali lagi mungkin kita merasa kita punya segala sesuatunya. Tapi kalau kita memiliki rasa rendah hati, kita akan mudah menghormati otoritas yang di atas kita. Kalau kita belajar menghormatinya, sekali lagi kita akan mudah taat kepada otoritas yang di atas kita. Apa yang kita mesti buat? Ayo, gaya hidup ini kita kerjakan. Dimulai dengan kerendahan hati kita. Dimulai dengan memiliki rasa hormat kepada otoritas. Ingatkan kepada diri kita, ada Tuhan di atas otoritas yang Tuhan tetapkan itu. Bagaimana dengan ketaatan? Jelas Alkitab ngomong kita taat kalau itu semua perintah sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau tidak sesuai firman Tuhan, ya untuk berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, ya kita tidak akan pernah taat. Betul ya Bapak Ibu? Tapi kalau itu sesuai firman, kita harus belajar mentaati. Yang saya tekankan kepada kita semuanya dan kepada diri saya sendiri, ingatkan ini, mulai dulu miliki rasa hormat dengan kerendahan hati, dan kita akan mudah untuk mentaati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo gaya hidup ini kita kerjakan, terutama juga di dalam gerejanya, ya dimulai di dalam gereja Tuhan. Buang semua sifat roh pemberontakan dalam diri kita. Jangan pakai atas nama hak asasi yang mengakibatkan kita tidak belajar tunduk dan taat kepada otoritas yang Tuhan tetapkan buat kita. Ingat bahwa raja, perintahnya itu hukum. Kita tidak bisa tawar-menawar, kita belajar untuk mentaatinya. Kita hormati Tuhan di atas semua otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kita. Kalau ini kita kerjakan, maka reward akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena Tuhan cinta, namanya rasa hormat. Tuhan menghormati, menghargai rasa hormat yang mengakibatkan kita taat. Seperti Yesus, dia taat sampai di atas kayu salib. Dan ini teladan yang luar biasa. Kiranya Tuhan menolong kita oleh kasih karunia-Nya untuk kita terus bergaya hidup, memiliki gaya hidup hormat, tunduk taat kepada otoritas yang di atas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong kami mampu oleh anugerah-Mu untuk kami terus mengerjakan gaya hidup kerajaan ini, gaya hidup menghormati, tunduk taat kepada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kami. Tuhan, tolong supaya kami terus memiliki kerendahan hati ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mampu karena Tuhan. Berkat-Mu atas kami dan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sungguh berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya.